Saya share screen dulu ya, bentar-bentar. Ini saya pindah ke sini. Biar gampang pindah-pindah dulu. Slow, sorry. Main Uno yang tadi tutup apa? Udah merem dari sekarang. Oke, selamat siang, sore. Selamat sore teman-teman. Jadi seperti di rapat yang lalu, di waktu rapat SC yang terakhir, dalam proses perumusan Renstra Zero Waste Cities dan nanti menuju ke Renstra Tim Kampanye Nasional AZWI ya, kami membutuhkan peran dari SC untuk dalam penyepakatan isu strategis dalam menjadi narasumber. Ini untuk narasumber sebenarnya bukan saja SC sih, kadang-kadang mungkin seperti kemarin diskusi sama Fajri bahwa kita bisa juga misalnya diskusi sama Bella misalnya ya tentang aspek-aspek tertentu gitu. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas juga ada tahapan-tahapan di mana kita punya 2 stream, ada konsultasi dan ada rapat penyepakatan gitu. Konsultasi sudah berjalan, salah satunya yang hari kemarin tuh ya, malam-malam. Kemudian nanti juga ada satu topik, ada 2 topik sebetulnya, yang satu baru ya, yang topik pertama yang akan topik yang akan dibahas lagi nanti terkait pengurangan, dan topik yang berikut adalah terkait aspek peran masyarakat, stakeholder, komunikasi, hal seperti itu. Nah, nanti akan ada pemberitahuan lagi dari EPBB tentang update tentang ini. Lalu ada stream kedua adalah rapat penyepakatan analisis isu strategis yang dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap yang hari ini ya, kita akan membaca keseluruhan hasil yang dipresentasikan di Bali, kurang lebih ya, yang di Bali, tapi memang jadi agak lebih kompleks karena udah ada editing dari teman-teman. Nanti kita lihat aja ya. Terus nanti tujuan dari pertemuan yang sekarang lebih membaca dan mendapatkan masukan, dapat story-story yang umum dulu gitu. Nanti setelah itu ada rapat penyepakatan yang tahap 2, di mana di sini ada review akhir, di mana kita akan, ya katakanlah harapannya ini kurang lebih yang cukup firm bahwa inilah analisis isu strategis yang akan digunakan ya oleh ASWI untuk membangun TOC gitu. Nah, nanti tahap berikutnya adalah di November akan ada penyepakatan TOC-nya khusus untuk komponen atau blok dari Zero Waste Cities gitu ya, yang kurang lebih dari produksi sampai ke disposal lah ya gitu ya. Jadi yang nggak ke capture adalah yang produksi yang tidak menghasilkan produk dan kemasan yang sebelum produk kemasan. Jadi bicara produksi material, ekstraksi dan lain sebagainya. Itu yang belum ke capture di proses ini. Nanti akan ada pelengkapan lagi setelah ini ya. Kita mengejar TOC ZWC
karena ini akan jadi basis untuk membangun proposal sebetulnya. Di mana seperti yang sudah dijelaskan di Bali bahwa proposal ini akan berbasis pada renstra regional yang difasilitasi oleh Gaya, di mana Gaya nanti PSF akan melihat renstra regional itu dan bagaimana peran dari ini ya, peran dari setiap proposal dalam konteks renstra regionalnya gitu ya, renstra Asia Pasifik lah gitu. Renstra Zero Waste Cities Asia Pasifik. Jadi renstra regional itu dokumen yang cukup penting, dan renstra nasional tentu saja akan membuat kita punya koneksi yang sangat kuat ya dengan renstra nasional, renstra regional itu gitu ya. Dan sekali lagi juga dijelaskan oleh Freud adalah bahwa dari PSF dia tidak akan menerima proposal-proposal yang kecil-kecil, walaupun juga nggak akan menerima proposal dari lembaga seperti Gaya yang akhirnya kelihatannya seperti broker gitu ya. Tapi juga tidak akan menerima yang kecil-kecil, cuma di satu kota gitu, itu nggak akan diterima lagi. Ini harus ada yang impact-nya lebih strategis di level nasional atau regional gitu. Nah, karena itu proses ini menjadi penting gitu. Nah, rapat hari ini saya akan coba sedikit mereview proses apa sih yang kita lakukan di YPBB sehingga bisa menghasilkan apa yang kita akan bahas sekarang ya, supaya teman-teman ada konteks gitu. Walaupun memang sayangnya kita tidak bisa berproses bersama teman-teman, tapi kita mencoba mendapatkan sebanyak mungkin perspektif dari YPBB, berbagai aspek di YPBB, ditambah dengan apa namanya, mengacu kepada TOC, pembahasan-pembahasan TOC ASWI yang sudah ada sebelumnya, dan seluruh diskusi di ASWI sebelumnya itu dicoba dimasukkan ya di dalam proses. Nah, lalu nanti setelah saya jelaskan proses, kita akan masuk kepada balik ke isu strategisnya itu. Ini sekedar proses ini cepat aja sebagai konteks gitu. Nah, kalau kita lihat proses ya, ini yang kita lakukan, mencoba memperkaya proses yang telah berjalan sebetulnya di ASWI, di mana kita melakukan serangkaian workshop yang juga diharapkan sebetulnya akan menjadi basis untuk pembuatan renstra di level YPBB sendiri gitu ya. Karena itu workshop ini melibatkan banyak sekali staf YPBB lah gitu, dari berbagai sektor, di mana kita mengcapture pengalaman-pengalaman mereka, apa-apa isu strategis yang ada, dan juga kita membaca apa yang proses yang terjadi di ASWI, kemudian kita membuat ya katakanlah identifikasi isu-isu di sini. Kita bisa lihat ini dari berbagai komponen di Zero Waste Cities ya. Ini ada level nasional, kabupaten, kota, kemudian yang sektor lebih ke bicara soal konten ya. Kita punya subdivisi yang bicara konten, subdivisi yang bahas regulasi kelembagaan, perencanaan pendanaan. Riset Zero Waste Cities ini yang membahas tentang pengelolaan di level kawasan ya. Jadi kalau yang dua tadi ini, yang dua sebelumnya bahas yang lebih makro, kalau dia lebih bahas yang lebih mikro, tapi sangat penting karena body of knowledge-nya belum ada di Indonesia ini ya, tentang bagaimana mengorganisir pengumpulan, menjalankan pengumpulan. Kemudian ada Humas, ada ADS, ini yang perspektif pengurangan, dan dari proyek PSF ASWI-nya sendiri. Seperti itu, kemudian juga ada beberapa isu aliansi yang kita capture juga. Nah, dari situ kita melakukan clustering untuk membuat rumusan isu-isu yang kita sebut ya judul cluster ya,
rumusan isu dari klaster gitu ya. Sehingga kita bisa punya nggak terlalu banyak kartu lah gitu. Yang akan kita pakai untuk proses berikutnya menuju pembuatan analisa isu strategis yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi kartu-kartu tadi dihubung-hubungkan, hubungan sebab akibatnya bagaimana, dan diperkaya lagi dalam proses diskusi-diskusi yang lebih mendalam seperti itu. Nah, saya ingin perlihatkan juga bahwa ada stream lain menuju kepada TOC adalah proses pembuatan TOC kita bagi menjadi 2 tahap gitu ya. Jadi tahap pertama adalah TOC yang kita mulai dari apa yang kita inginkan, dari tujuan akhir, dari end goal gitu ya, kita sebutnya end goal gitu. Nah ini kita mulai dengan proses visioning, kita sebetulnya ingin apa sih di kehidupan mendatang gitu ya, keinginan kita yang terdalam, kan bicara visi itu keinginan kita yang terdalam. Kemudian kita capture hal-hal yang terkait isu sustainable production and consumption gitu ya, atau dengan bahasa lain terkait dengan material ekonomi gitu. Nah, lalu dari situ muncul lagi kartu-kartu, tapi kartu-kartu yang kalau TOC itu kan sebetulnya nanti ujungnya semuanya rumusannya positif ya. Apa yang kita inginkan dan prakondisi apa yang harus ada untuk agar yang kita inginkan itu terjadi. Persis seperti waktu ASWI workshop TOC dengan Mbak Ibe gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita buat dari vision board ini kita ambil kartu-kartu yang kita rumuskan, keluarlah ini gitu ya. Ini nanti ada yang dari end goal-nya. End goal-nya itu yang paling ujung adalah kita ingin kondisi alam seperti apa, kemudian kondisi alam yang ideal seperti apa, karena paradigmanya adalah kalau alamnya rusak ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi basisnya alam itu adalah modal dasar kita untuk kita bisa mencapai berbagai hal yang kita inginkan gitu loh. Nah, kemudian mulai keluar untuk agar kondisi alam yang bagus ini tercapai gitu ya. Misalnya tidak ada pencemaran, kondisi iklim itu stabil gitu ya, dan kondusif lah untuk hidupnya manusia gitu ya. Sehingga umat manusia ini bisa survive, prakondisinya prakondisi yang perlu ada itu seperti apa gitu ya. Nah ini kita buat dalam kelompok-kelompok, lalu muncul yang besar, yang teman-teman sudah diceritakan oleh Piki sebetulnya di Bali. Ini yang kita lihat sekarang ini di tengah ini adalah yang diceritakan sama Piki di Bali ya. Jadi ada komponen long term impact, ini adalah kondisi banyaknya terkait dengan end goal tadi ya, end goal yang terkait alam gitu. Lalu ada komponen-komponen di sini yang coba dikelompokkan sesuai dengan klaster-klaster yang ada di TOC ASWI yang dihasilkan di workshop yang lalu gitu. Walaupun ini masih kusut juga. Nah ini lagi dirapikan. Nah, hasil dari proses yang dilakukan oleh Piki, yang dipresentasikan oleh Piki ini lebih berdasarkan sains lah gitu ya, berdasarkan sains. Jadi harusnya terkait dengan realitas-realitas absolut yang referensinya adalah dunia ilmu pengetahuan lah gitu ya. Nah, jadi di sana kita tinggal belajar aja dan mengacu ke sana gitu ya. Jadi kita nanti tidak akan banyak melakukan pembahasan khusus soal ini, paling nanti akan bikin rekaman deh, terus nanti teman-teman bisa mendengar gitu. Kalau ada masukan silahkan. Nah, lalu kita nanti akan menggabungkan setelah yang analisis isu strategis ini disepakati dan selesai, kita akan menggabungkan TOC yang end goal ini dengan TOC yang dibangun dari analisa isu strategis menjadi TOC ZWC lengkap gitu. Jadi harapannya proses ini bisa komprehensif gitu ya. Baik yang berasal dari kondisi existing, pengalaman saat ini,
juga dengan melihat apa yang kita inginkan ke depan. Nanti tentu saja ada beberapa perubahan-perubahan dari TOC yang dibangun dari kondisi saat ini ya, dari yang kita bahas hari ini, analisis isu strategis. Jadi kurang lebih nanti komponennya ada end goal, ada prakondisi saintifik, ya. Kemudian nanti ada macam-macam prakondisi lain, diantaranya prakondisi tata kelola, ini yang banyak sekali dibahas, ada prakondisi politis, prakondisi budaya, ini yang akan terkait dengan sektor tadi ya, peran masyarakat, peran stakeholder, dan komunikasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang kondusif lah gitu ya, untuk mendorong zero waste cities. Nah gitu. Ya ini katakanlah menjadi semacam, kalau bahasa terakhir tuh seperti naskah akademisnya ASWI lah gitu ya, untuk zero waste cities. Seperti itu kurang lebih prosesnya, ini hanya review saja untuk informasi. Nah, lalu kita masuk ke apa namanya, ke yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya bahas di rapat terakhir, karena teman-teman itu udah ikut ya, saya hanya mengangkat lagi, tapi ada hal yang perlu kita butuh pendapat khusus tentang ini ya, kemarin nggak dibahas secara spesifik, bahwa kita dalam proses membangun analisa isu strategis, kita berangkat dari TOC yang ada di proposal PSF ASWI gitu. Nah, pada saat kita membahas proposal pada saat kita membahas proposal dulu itu ya, waktu menyusun proposal, kurang lebih teori of change-nya adalah bahwa kalau kita ingin memainstreamkan zero waste cities di Indonesia, maka yang kita lakukan adalah pertama, visibility dari zero waste cities-nya sendiri harus dinaikkan, gitu ya, harus ditingkatkan. Dan ini bisa saya perbesar nggak sebentar ya? Seperti kemarin ada komentar dari Rahyang, sebetulnya nyambung sama ini nih, kebaca nggak sini? Moga-moga kebaca ya. Bentar. Jadi di sini ada dua isu sebetulnya, bahwa perlu ada cukup banyak pilot project gitu ya di kota-kota. Waktu itu kita memilih ada sekian kota minimal yang diharapkan bisa menjadi masa kritis untuk mendorong, untuk memudahkan lah gitu ya, membangun narasi bahwa zero waste cities ini bisa loh gitu ya, realistis loh gitu. Hanya kotanya memang belum banyak karena ini untuk mainstreaming perlu peran pemerintah, tapi kita bisa menunjukkan bahwa zero waste cities ini bisa berjalan, bisa diadopsi, proven secara teknis dalam berbagai kondisi gitu ya. Saat ini kita masih membangun juga di tahun ketiga ini model untuk kawasan-kawasan terisolasi gitu ya. Tapi paling nggak di perkotaan, di pedesaan yang umum ada di Pulau Jawa, Bali, Sumatera gitu ya, seharusnya ini sudah cukup proven gitu. Nah itu yang kita coba bangun. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengemasan, bahwa yang model yang kita pasti kita investasi cuma bisa di sedikit kota gitu ya, kita bisa investasikan sendiri. Ini harus bisa dipromosikan dengan baik gitu, dan ini akan nyambung dengan yang dikatakan oleh Rahya kemarin bahwa kita harus membangun strategi komunikasi yang sangat kuat ya, karena dengan modal yang sedikit kita hanya bisa membuat model di kota-kota yang terbatas gitu. Dan untuk itu kita harus bisa punya strategi komunikasi yang bagus lah untuk bisa meng-up ini dengan maksimal gitu ya. Seperti itulah. Jadi lalu kalau kita balik lagi ke lengkapnya, ada dua lagi di dalam TOC kita, TOC di proposal PSF ASWI, bahwa agar
dengan si visibility zero waste cities ini terdorong, selain mendorong visibility zero waste cities, maka penting juga untuk membangun ruang bagi solusi-solusi yang sesuai prinsip keberlanjutan, gitu ya. Ini kurang lebih perannya strategi 1 sebetulnya, membangun ruang bagi solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, dalam hal ini zero waste, gitu. Terus yang kedua adalah, ini peran dari strategi 3 di PSF adalah mengcounter atau menyempitkan ruang bagi file solution, khususnya teknologi thermal, gitu ya. Nah, di mana dari analisa kita lihat setelah 3 tahun, tampaknya kita masih pada kondisi di mana walaupun kita ada progres, adopsi zero waste cities oleh pemerintah daerah itu masih rendah dan masih banyak kendala. Kemudian visibility zero waste cities juga terlepas dari apapun yang sudah kita lakukan masih rendah saat ini, gitu ya. Kemudian juga demikian juga ruang bagi prinsip keberlanjutan masih dilihat terlalu sempit, banyak hambatan yang kita lihat, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut setelah ini. Bahkan kita menemukan banyak hambatan baru, gitu ya, yang akhirnya membuat ruangnya itu ternyata masih sempit, gitu, untuk mendorong prinsip zero waste ini. Kemudian ruang untuk mempromosikan teknologi thermal ini ternyata sangat luas dan saat ini mereka masih bisa bergerak bebas seperti yang saya sudah ceritakan di pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu kita kan membahas lebih ke konten terkait penegakan hukum dan lain sebagainya ya. Yang kita mau bahas adalah di sini dari sisi ASWI, gitu ya. Apakah setelah 3 tahun kita lihat teori of change ini masih relevan dan hubungan sebab akibat di antara isu-isu ini masih relevan? Itu mungkin itu pertanyaan pertama yang kita mau bahas dan butuh pendapat dari teman-teman SC ini. Nah, kita mulai aja ya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman ini masih relevan apa enggak untuk kita pakai ya untuk basis analisis gitu, atau ada hal baru yang perlu kita tambahkan gitu ya. Seperti itu. Silakan teman-teman. Boleh sambil tetap dilihatin nggak Pak ini slide yang bakal buat jadi bahan diskusinya? Ini ya? Udah kelihatan slide kan? Jangan-jangan takutnya salah. Udah nggak. Aku tadi kegeser. Kita harus gimana ini ngasih komentarnya? Ya, yang dikomentarin adalah sejauh selama 3 tahun ini tuh sebetulnya cerita ini masih relevan apa enggak gitu ya. TOC yang kita pakai di PSFAS, di proposal PSFAS itu masih relevan atau tidak, dan saat ini apakah ini masih jadi hubungan sebab akibat isu ini gitu ya, masih seperti ini atau tidak gitu ya. Atau ada hal baru, atau ada yang harus dirubah gitu. Nah, ini penting karena ini adalah kayak end goal-nya kita kan gitu ya. Harus dibahas dulu ini. Silakan. Oke. Mungkin aku duluan ya. Sebetulnya kan banyak hal-hal dari maksudnya dari proyek yang PSF ya, baik yang PSF periode pertama yang dulu banget itu, sama yang periode kedua yang BUS gitu kan. Salah satunya kan sebetulnya kan kalau aku pribadi sih sebetulnya kan dari dulu visibilitas itu ya, branding profilingnya ZWC itu kan kurang banget gitu kan sebetulnya. Meskipun sebetulnya ada peningkatan lah paling nggak dibanding yang zaman dulu pas periode pertama kan lebih banyak postingan lah gitu kalau kita ngomongin sosial media gitu. Tapi sebetulnya kan narasinya masih belum kuat. Jadi menurutku itu salah satunya penyebabnya kenapa kita
Belum, pemerintah belum terlihat menarik gitu kan, belum tertarik gitu sama yang kayak begini. Atau kita ke salib sama ya kalau contohnya di Bali, PPLH ke salib sama Deltera. Terus bicara national influence, kita kesalip sama Sistani. Kalau aku lihat kan dari mereka sebetulnya kan mereka yang aku bilang di konsultasi yang beberapa hari lalu gitu, bagaimana kita juga bisa memberikan janji-janji tentang bagaimana pengelolaan sampah lewat metode ini teh atau lewat pilihan ini teh berkontribusi terhadap pengurangan jumlah timbulan sampah lah gitu kan. Mau per kota kayak mau per kelurahan atau gimana itu kan sebetulnya yang belum keluar banget ya janji-janji itu. Apalagi kalau kita lihat ketika masyarakat Indonesia baik dari pemerintahnya, dari organisasi yang ngerti atau masyarakat yang ngerti dan masyarakat umum itu kan lebih suka sama hal-hal yang berbau-bau menjanjikan gitu kan. Proven apa enggak proven kan itu urusan belakangan ya, kebanyakan bagi orang kan yang penting kan kayak di awal tuh ini menjanjikan gitu. Nah, bagaimana sebetulnya salah satunya si janji ini juga sebetulnya kita bisa dari 5 tahun terakhir itu kan sebetulnya kita bisa banyak perbaiki hal itu tuh untuk bikin profiling ke depannya gitu. Bahwa ZWC ini berhasil mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekian ton atau sekian persen dari total volume sampah, bisa ngompos sekian, bisa ngedaur ulang sekian gitu. Jadi menurutku ya karena kan sekarang kan pemerintah kan kalau aku lihat ya pemerintah daerah itu kan dikejar sama entah itu Jasrada, entah itu buat ngisi SIPSN, dan aku duga sih banyak Pemda tuh mereka juga nggak ngerti-ngerti aja gimana masukin data ke SIPSN karena mereka juga nggak tahu cara ngitungnya atau misalkan ternyata formatnya beda atau datanya nggak ada. Jadi sebetulnya bagaimana kita juga bisa masuk ke opportunity itu bahwa dengan begini tuh mereka jadi dapat banyak benefit gitu ketimbang apa namanya pakai teknologi thermal yang juga harus nunggu juga kan buat apa namanya entah nunggu loan, entah nunggu bantuan, entah nunggu mesinnya dibangun dulu gitu dan jadi itu sih aku sih ngeliatnya kayaknya emang salah satu pembelajaran dari yang 5 tahun terakhir ini atau yang 3 tahun untuk kampus itu adalah dari bagaimana kita mulai harus memperkuat si tadi komunikasi publiknya gitu. Dan menurutku ini bukan kerjaannya saya doang, justru karena ya PBB yang ngerti, PPLH yang ngerti, Ekoton yang ngerti, justru member-member yang punya kerjaan ini yang justru harus juga memperkuat kemampuan strategi komunikasi publiknya. Dan itu menurutku sih udah harus mulai bukan cuma mikir ya, karena kalau mikir kayaknya 5 tahun terakhir ini udah mulai mikir gitu, udah benar harus dikerjain gitu, memang udah harus dipaksa gitu. Karena kan kalau lewat sekretariat SW doang ya, kita kan juga bersaing dengan kampanye yang lain, belum yang PSP, belum yang waste trade, belum yang lain-lain gitu. Jadi terlalu banyak dalam tanda petik persaingan momen gitu jadinya gitu. Justru yang memang bekerja langsung juga harus bisa memperkuat skillnya dan beneran harus dikerjain. Jadi mungkin porsi implementasi di lapangan dengan porsi advokasi ke Pemda dan porsi komunikasi publik itu punya persentase yang sama gitu. Jadi kayak 33% masing-masing. Jadi semuanya memang harus dikerjakan dengan paralel, seimbang gitu. Karena kita juga mau nggak mau perlu diyakini juga bahwa ya komunikasi publik itu salah satu hal yang juga mempengaruhi pemerintah gitu. Bagaimana dulu kantong plastik berbayar di KPKLHK terpengaruh karena petisi dan juga pemberitaan media gitu. Terus kayak misalkan waste trade itu kan gara-gara Nexus dan Ekoton nge-up lewat riset dan media, pemerintah jadinya mau nggak mau harus mulai ngerjain itu. Jadi cara-cara komunikasi publik yang menurutku belum banyak dieksplor oleh tim Zero Waste Cities ini gitu. Itu sih mungkin dariku itu dulu aja.
prinsipnya bahwa memang kondisi ini masih relevan ya jadinya ya. Jadi akibatnya kan Pasti karena ada PR-PR yang dari sebelum-sebelumnya belum dikerjain gitu, belum sehingga kita selesai. belum bisa bilang bahwa ini udah nggak relevan karena ada beberapa hal yang harus dibuktikan dulu apakah benar seperti itu kan. Kayak yang aku ngomong tadi kan ya bisa jadi sebenarnya nggak ternyata nggak efektif gitu, tapi kan karena belum dikerjain kita belum bisa bilang itu gitu. Ya, ya. Oke. Dari Rahyang udah atau ada lagi? Cukup ya? Fajri, Gofar, coba. Ya, Gofar. Belum ada tanggapan, Pak. Ya, berarti kalau dari Gofar ini masih relevan lah ya untuk ininya ya, untuk menjadi basis analisis kita ya. Kalau Fajri gimana, Fajri? Enggak, itu apa sih kan? Maaf. Gimana, Fajri? Sekarang mau kedengeran nggak, Kang? Ada. Tadi lebih ke bagian yang mananya? Sorry, Kang. Apakah keseluruhan ini ya, analisis isu yang ini yang jadi core gitu ya, dari analisis kita, jadi maksudnya nanti ujung-ujungnya itu akan ke sini gitu. Ujung dari seluruh analisis itu akan ke arah sini. Dan ini berangkat dari TOC yang ada di proposal PSF Aksui saat ini ya, yang lagi kita jalankan, itu masih relevan atau tidak gitu. Untuk kita jadikan basis analisis untuk pengembangan Renstra ke beberapa tahun ke depan gitu. Masih relevan sih, Kang, menurut aku juga ya, kalau yang isu-isu utama di ZOC ini gitu. Alasannya pertama memang perubahan-perubahan yang ada di level terdesentralisasi itu memang perubahan yang butuh dicapai dan ditampilkan gitu. Jadi core issues atau ZTC inilah yang bisa pendekatan kita jadi komprehensif gitu, nggak cuman soal si plastiknya aja, tapi emang gimana ekonomi material tadi seperti Kang David sampaikan gitu. Jadi menurutku masih relevan. Ya. Satu hal dong sebelum ke Budaru, karena mungkin perlu di 5 tahun terakhir kan sebetulnya ada 2 case terkait 2 lokasinya akhirnya gagal atau nggak dilanjutin kan sebetulnya. Mungkin ini juga perlu jadi pertimbangan mitigasi hal-hal seperti ini di kedepannya gitu. Kita mungkin perlu mengidentifikasi risiko gitu. Kayak dulu kan Walhi Medan ya yang pernah di JWC tapi kan nggak lanjut karena berbagai hal, terus yang Everton juga tadinya kan di Gresik tapi karena nggak didukung Pemdanya pindah ke Kediri gitu. Nah, ini kan 2 hal ini aku nggak tahu yang saya apakah sebelumnya ada analisis risiko dulu yang pernah diidentifikasi di awal gitu kan, sehingga bisa mulai proses akhirnya pindah atau mau berhenti itu kan bisa langsung respons gitu atau ditanggapi gitu. Itu kan sebetulnya nanti akan juga berhubungan dengan bentuk komunikasi publik kan gitu, ketika kita udah launching di awal tapi ternyata nggak ada kelanjutan gitu kan. Mungkin itu sih maksudnya kayak bagaimana ke depannya ketika kita upscaling ini, ketika kita nambah kota atau kita mengerjakan kota yang ada, bagaimana si kota tersebut juga mulai yang kita perlu bicarakan adalah itu tadi, maksudnya dengan memperkuat komunikasi publik, kita perlu ngomong juga ke depannya strategi untuk maintain kota-kota yang sekarang saat ini ada gitu.
Yang analisis resiko tadi nyebutin analisis resiko ya, Kahyang ya. Ada Ya, bisa dielaborasi nggak? Maksudnya kemana tadi? maksudnya analisis risiko tuh kayak misalkan nggak ada dukungan Pemda gitu. Kita udah pengen di situ, udah mulai proses misalkan, tapi ternyata di tengah-tengah akhirnya Pemdanya nggak mau dukung gitu, atau uh, misalkan kayak warganya ternyata nggak mau dilibatkan atau nggak mau diedukasi gitu terkait perubahan ini gitu. Maksudnya ya kayak case-nya Walhi Sumut itu loh, yang nggak lanjut juga kan programnya kalau nggak salah sama yang ekoton pindah dari Gresik ke Kediri itu gitu. Maksudnya untuk identifikasi menghadapi hal yang sama lagi, atau sebetulnya kita bisa mitigasi dari awal gitu untuk memilih daerah-daerah yang memang beneran punya komitmen cukup kuat gitu untuk melanjutkan ini. Iya, kita mungkin sedikit informasi ya, bahwa kita sebelum PSF ASWI itu kita sudah belajar sebetulnya ya, beberapa tahun dari 2016, dan udah punya apa ya, mitigasi resiko lah ya, strategi mitigasi resiko. Misalnya kita punya inilah, punya kriteria gitu ya. Kalau kita bikin model itu harus yang gimana gitu. Dan model itu yang pertama tidak boleh gagal dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang ada proses belajar juga dari teman-teman untuk bisa mengimplementasikan itu, dan juga dari YPBB untuk bisa katakanlah mengasistensi teman-teman kolaborator gitu ya. Itu banyak isu-isu manajemen juga di situ, sehingga belum terimplementasikan dengan baik, ditambah dengan ada proses belajar juga dari kita gitu ya. Misalnya kita tahulah bahwa ini kalau tata kelolanya nggak dibereskan, nggak akan dia bisa mengadopsi secara berkelanjutan. Jadi hanya model, terus sudah itu selesai. Tapi kita lihat, wah ternyata untuk membangun kapasitas ya, untuk mendampingi Pemda, misalnya membangun produk-produk tata kelola itu masih perlu proses di internal, katakanlah tim strategi 1 juga gitu ya. Kita masih memperjuangkan itu hal yang tidak terantisipasi lah gitu, kurang terantisipasi gitu. Ditambah dengan ternyata kita belajar banyak yang nanti akan tercermin juga ya di peta isu yang detailnya, tentang konteks ternyata kabupaten kota ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional gitu ya, dan kebijakan yang berpengaruh di dunia nyata itu ternyata kebijakan pendanaan dan kelembagaan gitu. Jadi apapun maunya, kalau kabupaten kota punya motivasi sekalipun, mereka nggak akan bisa gitu menjalankan karena hal itu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ada proses yang belum terimplementasikan dengan baik karena berbagai isu tadi, dan ada proses belajar yang pada saat kita membuat proposal PSF ASWI, YPBB pun belum punya informasi itu gitu. Kita baru belajar setelah kita terlibat di SWMP dan mencoba ngelihat di level nasional seperti apa, oh ternyata begini lika-likunya gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tuh tentang isu-isu tadi ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, berarti memang masih, kalau menurut Rahyang, Fajri, dan Gofar masih relevan. Menurut Mbak Daru gimana ya? Kecil ya suaranya ya? Bentar. Oh, kekecilan ya. Nah. Udah Ustaz, udah dengar? Belum ya, udah dengar. Nah, bagus. Ya, jadi masalahnya kalau menurut aku masih sama sih, karena apa ya, perubahan yang terjadi progresnya kan lambat gitu ya, apalagi kan sama zero waste itu program kita ini. Kalau tadi apa tuh Rayang bilang itu perlu apa namanya, apa tadi Rayang bilang
yang kayak kegagalan itu ya, itu memang resiko itu memang tantangan kita dan itu sangat besar gitu resikonya dalam program Zero City. Jadi kami di Ekoton itu memang sudah investasi cukup lama. Saya yakin juga gitu ya. Waktu dan tenaga juga anggaran gitu untuk pengembangan model Zero City ini. Sudah berupaya mengapproach pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi memang karena di sini ada beda pemahamannya itu masih beda. Jadi di masyarakat pemerintah awam dan masyarakat itu memang konsepnya masih end of life semua. Mereka belum bisa nangkep pentingnya pengurangan di sumber, pemilahan di sumber itu masih belum masuk di pikiran mereka gitu. Jadi ini memang beban buat kita dan menyebabkan kita masih sulit gitu ya mendorong konsep zero waste karena mereka merasa sampah itu ya yang dikelola ya setelah dia jadi sampah aja. Gitu. Meskipun kita udah berkali-kali edukasi, tapi itu memang belum bisa ketangkap gitu pesannya ke mereka gitu. Terus klarifikasi juga yang di Gresik itu kita bukan gagal ya, itu memang ada konflik dengan pengelola TPS 3R-nya. Ya itu tadi karena masyarakat yang nggak tahu mungkin karena pendidikan atau gimana dia ada kepentingan lain. Dan memang yang pemahaman yang kita berikan itu mereka nggak mau dengar. Pemerintah desa juga karena pengelola TPS itu bebal gitu ya istilah kasarnya, nggak mau ikut campur. Nah jadi itu yang jadi kendala di situ. Tapi kita coba nggak diem di situ, kita alihkan ke desa lain. Jadi bukan berarti kalau di satu lokasi gagal terus kita berhenti, kita coba cari desa lain masih di Kabupaten Gresik dan sekarang sudah berjalan dan itu kita upayakan mendapat dukungan penuh dari Pemda sampai di level sekdanya ya. Jadi kalau yang di Desa Ringinanop itu memang kita mulai dari bawah langsung dari masyarakat, dari pemerintah desa. Tapi yang di desa kedua itu kita coba pendekatan di pemerintah kabupatennya dulu dan kita mengikuti jadwal yang mereka persetujuan agenda jadwal untuk pengimplementasian itu dari pemerintah kelurahan dan kabupaten. Jadi yang di desa kedua di Gresik ini kita benar-benar prosesnya lebih lama gitu karena kita nggak mau Ekoton yang ambil keputusan sendiri, kita mau masyarakat dan Pemkabnya yang menentukan gitu ya jadwal penerapannya dan kita hanya terus mengingatkan gitu. Jadi yang untuk Gresik kita bukan gagal terus berhenti, tapi kita coba cari desa lain dan ada pengembangan juga di desa lain juga termasuk yang di kepulauan di Pulau Bawean. Jadi yang Gresik itu klarifikasi buat Rayang kita nggak gagal tapi masih terus jalan. Dan yang di Ringanop pun masih dalam pantauan, coba mendekati camatnya, lurahnya kalau di sini. Terus yang untuk ya mungkin untuk kedepannya ya strategi kita itu memang harus antara yang visibility-nya ini harus kita lebih berani angkat gitu. Klaim-klaim untuk keberhasilan itu kita harus punya ada champion Pemda yang mengadop konsep zero waste ini sebagai yang bisa kita glorify gitu, yang bisa kita angkat sebagai keunggulan atau keberhasilan dari zero waste. Tentunya dari YPBD ya, atau dari Bali mungkin yang sepertinya prosesnya lebih bagus gitu, karena di Bali itu peraturan adatnya sangat kuat dan warga itu bisa patuh gitu untuk menilai dari sumber dan ada larangan. Jadi kita perlu ada contoh sukses itu bisa lebih di blow up supaya visibility-nya lebih meningkat dan pemerintah juga masyarakat bisa paham maksudnya zero waste ini seperti apa sih gitu dan perubahan yang seperti itu apa. Gitu sih, makasih.
Oke, makasih Bu Daru, Mbak Daru. Jadi kebiasaan yang manggil Bu Daru. Nah, sebetulnya ini juga satu isu mungkin titip ke Piki ya. Kita selain isu tadi yang diangkat Rahyang tentang strategi komunikasi, juga tentang pendampingan kolaborator atau ya kolaborasi kita lah gitu ya. Sepertinya perlu ada banyak diskusi karena begini. Contoh yang terjadi di Beringin Anom ya. Bahwa pemerintah yang diceritakan Mbak Daru itu semua ada sebabnya tuh. Dan sebabnya struktural sebetulnya. Nah, saya nggak tahu di dalam diskusi-diskusi rutin kolaborator sudah masuk belum ya. Ada kemungkinan saya harus terlibat juga nanti ya di pertemuan kolaborator untuk kita bikin pertemuan khusus untuk membahas strategi di setiap kolaborator gitu ya. Karena kenapa pemerintah desa nggak mau ikut campur, itu tindakan rasional sebetulnya. Karena struktur yang kalau mereka masuk, mereka akan terjebak. Terus pemerintah daerah yang lepas tangan terhadap TPS 3R misalnya. Kemudian pengelola yang akhirnya konflik, itu semua ada penyebab strukturalnya gitu ya, yang hanya bisa diberesin kalau kebijakannya berubah gitu. Nah ini yang mungkin perlu jadi awareness kita dan perlu menjadi dasar untuk bagaimana pendekatan taktis yang bisa kita lakukan di lapangan sebelum kita nanti sambil kita mengadvokasi ya kebijakan yang lebih baik yang kita nanti harus sepakati bersama. Asfi mau masuk ke situ apa enggak ya di rapat ini gitu. Tapi itu semua ada sebabnya. Dan yang di Bali ya, nanti kita diskusi minggu depan ada diskusi part dengan yang Indonesia ya untuk hal yang sama seperti ini. Dan kalau saya lihat dari progres yang terjadi saat ini, saya pikir sama aja Mbak Daru. Jadi ada persoalan struktural secara nasional. Jadi semua akan ke sana ceritanya. Nanti bisa jadi yang di Bali kejebak lagi nih sama masalah yang dihadapi Mbak Daru di lapangan. Cuman mungkin Mbak Daru ngalaminnya lebih cepat aja gitu. Sedangkan yang di Bali masih perlu waktu untuk masalah itu muncul. Karena tadi sekali lagi persoalannya struktural gitu. Bali pun begitu masyarakat adat oke, tapi begitu kebijakannya terkait sesuatu yang lebih membutuhkan akses ke pendanaan pemerintah, sama aja masalahnya gitu. Seperti itu. Dan memang kita harus tentuin taktiknya nih, gimana ya gitu. Sementara belum ada. Oke. Sedikit aja komentarin dikit yang tadi gitu. Sebetulnya kan project mau gagal atau nggak gagal kan sebetulnya itu bagaimana cara kita berkomunikasi ke publik kan sebetulnya. Sebagai contohnya sebetulnya kan project di Pasar Tindu itu sebetulnya tuh kantong kresek yang utamanya gitu ya, yang wadah buat belanjanya itu sebetulnya naiknya lumayan besar lagi. Sementara kalau yang tanpa gagang itu nurun. Tapi itu kita coba berstrategi gimana caranya bahwa tetap terlihat tetap terlihat positif gitu di luar gitu. Meskipun kita tahu sebetulnya dari beberapa kota itu ternyata kalau misalkan yang dia nggak ada figur kepala daerahnya ternyata emang jelek gitu. Itu dari enam kota yang masalahnya yang pas launching itu nggak dihadirin kepala daerah cuma yang di Bali di Denpasar. Makanya hasilnya dan dia jadi naik gitu misalnya kayak karena mungkin nggak ada figur pemerintah, nggak ada pemberitaan, nggak ada orang-orang, nggak ada motivasi. Mungkin kita juga ketika ngomongin tata kelola atau ketika kita ngomongin relasi dengan stakeholders, kita juga mungkin perlu melihat aspek itu juga gitu. Jadi mungkin yang ini ada lompat jauh lagi ke proposal gitu, mungkin kita mungkin akan lebih banyak programnya itu mungkin nggak yang teknis buat di lapangan gitu kan, tapi bagaimana ngomongin tadi satu komunikasi publiknya atau misalkan kita banyak bikin forum-forum untuk yang 5 tahun kita kemarin kerjain. YPB kan juga banyak produksi dokumen-dokumen panduan-panduan di mana itu juga bisa diamplifikasi gitu ya.
lewat yang kemarin tersebut lewat forum-forum apeksi, lewat forum advokasi gitu kan, dengan celebrating pencapaian dalam berarti janji-janji tadi si OZWC itu bisa begini gitu. Secara pendanaan ternyata lebih murah daripada lo invest di teknologi solution atau buang sampah ke TPA gitu. Dan sebetulnya kan sekarang di Bandung gara-gara hujan lagi susah lagi kan ke si Sarimukti kan. Itu takut ditelepon lagi kalau kayak waktu pas kemarin apa namanya sewanya cuma sampai Oktober tahun kemarin itu gitu. Itu kan juga banyak yang nelfon ke Azwi itu sebetulnya. Jadi ini kan jadi kita perlu apa ya? Maksudnya perlu ketika ada kejadian seperti itu kita juga perlu punya jawaban standar yang tetap mempromosikan kayak kita gitu dengan tadi menjelaskan pencapaian kalau ini dikerjain aja, berarti kan mereka akan kesulitan tuh gitu dengan pengangkutan ke TPA tadi. Gitulah. Oke. Mungkin ini sekalian pemakan Azwi yang perlu ada di proposal ini, mungkin Azwi bisa megang si komunikasi publiknya, cuman tetap harus, maksudnya tim leadernya mungkin dari Sekre gitu ya, tapi tetap yang tim-timnya si Sekre ini itu dari Ekoton, dari YPBB, dari hal gitu yang lebih paham isu dan memang megang datanya masing-masing tempat, jadi kita tinggal bantu nyala untuk bikin komunikasi strategi komunikasi. Ya, sebetulnya kalau kita flashback waktu bikin proposal dulu itu, waktu itu proposal budgeting awalnya tuh budget komunikasi gede banget karena itu memang masuk ke theory of change ya. Tapi waktu itu kita harus ya pokoknya ada kesepakatan lah ya untuk menurunkan anggaran. Budget komunikasi yang dipotong habis. Coba lihat banyak yang jadi 0,0 tuh. Coba aja lihat di itu tuh. Yang dulunya ada jadi 0,0,0,0 terus harus cari dari yang lain gitu. Nah itu yang ini adik kita sekarang udah belajar bersama ya tentang pentingnya itu gitu ya, dan perlu ada tim komunikasi yang kuat banget gitu di sini. Kita investasinya harus gede-gedean di sini gitu. Nah itu sama kayaknya nanti perlu bantuan sih ya tim ini ya Rahyang nih kapan mesti di set ya, karena perlu perspektif lain karena kami ini kan orang teknis. Kita tuh akan ngelihat kegagalan sebagai kegagalan, padahal kegagalan mungkin bisa di frame sedemikian rupa gitu. Nah itu yang memang bukan skillnya lah kita ya gitu. Jadi harus dibantu lah orang yang memang punya perspektif komunikasi yang bagus gitu. Seperti itu kondisinya. Oke. Lalu kita masuk ke hal berikut ya. Jadi menurut Mbak Daru juga masih relevan dan tadi ada banyak informasi tambahan juga kita mulai diskusi ke aspek-aspek lain. Yang pertama yang saya ingin, karena ini adalah rapat penyepakatan, nah, kemarin kita rapatnya konsultasi, ini hanya untuk memastikan aja. Kelihatan nggak di sini ya, kecil ya. Saya masuk ke Mero-nya aja deh. Tapi pertanyaannya nanti gini lah, kurang lebih ceritanya adalah bahwa kita waktu kita bahas di rapat yang lalu, yang malam-malam itu adalah kita cari dari analisis yang ada saat ini gitu ya, dan memang dari pengalaman kita ya selama 3 tahun ke belakang mulai banyak engage dengan pemerintah pusat khususnya dan mendengar curhatnya pemerintah daerah, lebih banyak ya kesempatan untuk, inilah salah satu manfaat PSF ASWI, lebih banyak bisa engage dengan pemerintah daerah melalui Sirius Academy dan lain sebagainya. Kita dengar banyak curhat lah. Dari dua proses itu kita ngelihat bahwa terdorongnya atau terbesarnya ruang gitu ya bagi teknologi thermal gitu. Itu sepertinya karena banyaknya loophole gitu ya yang terjadi karena eksternalitas tadi ya yang kita bahas. Mungkin saya ke Mero-nya ya nanti buat lihat lebih jelas, tapi kurang lebih gitulah. Dan ini terkait dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan, di mana penegakan hukum lingkungan ini kita lihat definisinya penegakan hukum itu sebetulnya
bukan penindakan aja, penegakan hukum itu sebetulnya kalau yang saya belajar lah dari ini ya, dari Bella, dari tim di Citarum juga ada ini apa namanya, tim ahli hukumnya gitu ya, tenaga ahli hukumnya. Yang namanya penegakan hukum itu ternyata bukan penindakan, tapi justru mulai dari pembuatan kebijakan, bahkan dari kajian-kajiannya, membangun naskah, terus lalu ada naskah akademis, setelah itu dari naskah akademis jadi ada regulasi, dan regulasinya sendiri perlu proses penyepakatan multi stakeholder gitu ya, ada transparansi, akuntabilitas, ada kesepakatan tadi ya, dan lalu baru setelah itu dimulai dengan edukasi ke masyarakat yang namanya pembinaan, kemudian ada pengawasan, baru penegakan hukum itu baru penindakan, itu semua adalah yang disebut penegakan hukum di sini. Dan yang jadi pertanyaan yang ingin kita bahas sebetulnya dalam konteks yang kita bahas di rapat malam itu adalah karena kita lihat bahwa regulasi lingkungan ini secara umum terlihat sangat mempengaruhi ya, regulasi lingkungan yang umum ya, yang terkait dengan undang-undang PPLH-nya sebetulnya, implementasi UU PPLH atau dari desain UU PPLH-nya sendiri gitu ya, itu ternyata berperan sangat besar kepada teknologi mudah atau tidaknya teknologi thermal didorong gitu ya. Bukan undang-undang pengelolaan sampahnya yang kebetulan sekarang masih teknis ya, gitu ya, banyak teknis gitu. Dan juga membuat zero waste jadi tidak kompetitif karena dengan banyaknya eksternalitas maka terlihat murah gitu ya, karena mereka nggak harus ada ngukur, nggak harus ada monitoring pencemaran, nggak harus ada upaya penegakan hukum yang pengawasan khusus soal ini gitu ya. Sehingga akhirnya terlihat murah gitu teknologi thermal ini. Kalau kita hitung-hitung dari segi pembiayaan dibandingkan dengan zero waste gitu. Kita sudah melakukan kajian pendanaan dalam 3 tahun belakang ini, ternyata kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ada klarifikasi apakah ini benar. Kemudian yang kedua, apakah ASWI memang ingin masuk ke aspek ini gitu ya. Artinya apakah ini perlu dianalisis lebih jauh gitu. Karena ini seperti keluar dari lingkaran pengelolaan sampah kan gitu. Kita masuk ke aspek-aspek regulasi lingkungan secara umum yang mempengaruhi pengelolaan sampah pastinya, tapi harus masuk ke yang umum. Pastinya nanti butuh upaya kolaborasi koalisi ya dengan pelaku advokasi yang lebih luas gitu ya. Walaupun kebetulan di ASWI ini ada Walhi, ada ICEL, ada Greenpeace gitu ya. Nah, kita perlu menyepakati apakah kita akan masuk nih ke sini di TOC-nya ASWI gitu. Itu sih yang kita perlu bahas ya. Jadi yang kalau kita lihat di apa namanya di Mairo-nya kurang lebih adalah yang saya udah bikin summary di sini. Sorry masih lambat, slow. Kurang lebih itu ceritanya sambil saya perbesar ini, ada tanggapan nggak? Nah, inilah. Jadi tadi ada banyaknya loophole dan ada terkait lemahnya penegakan hukum lingkungan. Ini isu nasional berarti gitu. Mungkin dari orang, ya gimana? Ini tuh udah boleh masuk atau masih? Pak David belum beres? Gimana, Rahyang? Ini tuh udah boleh respon atau Pak David masih belum? Boleh ngerespon. Saya cuma mau ngasih lihat yang lebih gede. Pertanyaannya seperti yang ini ya, yang di sini nih. Pertanyaannya ini, kalau mau lihat tulisannya lebih gede yang. Silakan. Mungkin nanti Fajri bisa menambahkan ya. Menurutku sih mungkin perlu masuk. Aku ngelihatnya kayak kalau kita mau move on, maksudnya kalau misalkan ngelihat dari ke obrolan-obrolan sebelumnya dengan PSS gitu ya, atau dengan Daya, kalau kita mau move on dari
ngurusin masalah teknis gitu kan atau pilot project, mungkin sebetulnya ini jadi salah satu transisi yang bagus juga gitu, kayak kita sebetulnya mulai masuk ke penegakan hukum. Paling enggak kan kita bisa apa ya, maksudnya ya pada akhirnya mungkin lebih paham lah gitu forum-forum pemerintah yang urusannya keputusan melakukan keputusan strategis itu kayak gimana gitu ya. Ya contohnya menggunakan kayak yang PSP kan sebetulnya ketika di DKP bantu bikin peraturan kayak di Jakarta dan Bandung kan kita sebetulnya nggak cuma beres sampai ke drafting doang gitu, tapi kita lanjut sampai ke launching, lanjut sampai ke pembinaan dengan si subjek yang diaturnya. Belum 1 tahun kemudian kita juga bantu Monef lagi gitu. Meskipun ya pada kenyataannya si Pemdanya juga nggak semuanya bisa adopsi si konsep Monefnya ya gitu. Mereka juga nggak mungkin nggak melakukan monitoring juga gitu. Tapi paling nggak itu jadi salah satu intervensi kita gitu, bahwa itu tuh nggak bisa habis beres peraturan ya udah aja gitu beres gitu kan. Jadi mungkin bisa masuk ke situ. Jadi kayak sebenarnya kan forum-forum Zero Academy kan bisa dijadikan, kita bisa nge-propose entah itu ke Apexi atau ke Aptasi untuk jadi agendanya mereka juga gitu, entah setiap tahun atau misalkan apa gitu kan, diintegrasikan dengan yang ada, isinya kita yang ngatur gitu, event mereka, tapi isinya kan akan ngomongin masalah sampah bisa kita ngatur gitu kan, bagaimana sebetulnya mereka juga punya tanggung jawab untuk si pembinaan kan juga bagian dari penegakan hukum kan sebetulnya supaya bagaimana orang-orang tuh nggak ditindak, nggak dikasih sanksi kan, sebetulnya peran Pemda kan ada di pembinaan itu, yang mana mereka juga sebetulnya kan sebetulnya kayak contoh kayak di Jakarta sebetulnya kan orangnya tuh ada gitu kan, si PPLH biasanya tim nyata gitu kan, ada tim PPNS atau si tim Binwasdaunya itu kan ada orangnya sebetulnya, tapi mereka tuh kan nggak ngerti harus ngapain gitu sebetulnya, substansinya itu kan kurang. Nah mungkin kita bisa masuk di situ gitu, kita kita punya substansinya, kita ngerti gitu kan, tinggal bikin pelatihan. Jadi mungkin aku kelihatannya malah jadi mungkin ya ini ya skenario ke depan itu adalah kita akan banyak bikin forum-forum pelatihan, workshop sama pemerintah gitu untuk meningkatkan skill setnya si PNS atau si tim pengawas gitu kan, dalam konteks bagaimana mereka menjalankan entah itu perda sampahnya kayak apanya kayak, yang dari situ kan kita bisa dalam tanda petik kayak ngatur, atau kita bisa mulai mempengaruhi intervensi itu ke yang pro dengan AZWI kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Ya. Jadi, mungkin Mas Fajri punya ide lebih baik lagi. Jadi fokus ke penegakan hukum tuh bisa jadi intervensi ke depan lah gitu ya, yang kita di proposal ini ya, di proposal baru ini ya. Gitu. PPNS itu menjadi target salah satu ya. Oke, Fajri. Ya, Bang. Kalau pertanyaan yang ini sih, seperti yang aku sampaikan kemarin juga atau 2 hari lalu, aku sepakat gitu bahwa memang regulasi lingkungan itu mempengaruhi mudahnya teknologi thermal didorong dan zero waste menjadi tidak kompetitif atau sebaliknya gitu. Alasan-alasannya ya sama kayak kemarin gitu, ini soal gimana cara pembuatan peraturan yang baik dan benar gitu, itu yang nggak terjadi dan membuat kita ada dalam kondisi sekarang gitu, ruangnya lebih besar buat yang solusi palsu itu. Nah, cuman pertanyaan kedua ini emang lumayan sulit ya, apakah AZWI akan masuk sampai aspek ini gitu. Posisiku sekarang sih 60-40 lah emang, atau 70-30 memang perlu masuk ke situ gitu ya, cuman situasi kondisinya atau peta terkininya kayak gimana gitu untuk kita masuk ke regulasi lingkungan itu, untuk intervensi regulasi lingkungan itu aku yang masih ragu, masih belum tahu petanya gimana gitu Kang. Tapi 70% aku sepakat itu perlu masuk ke situ.
gitu. Intinya perlu kajian dulu ya, Pak. Ini tuh nantinya kalaupun masuk seperti apa intervensinya gitu ya, realistis atau tidak, mungkin gitu pertanyaannya. Ya betul. Seberapa memungkinkan kita mencapai target perubahan gitu dengan sikon yang ada. Oke. Yang lain, Gofar, Mbak Dari? Aku, Pak David. Siap. Suara masuk nggak? Masuk banget. Iya, sorry untuk obrolan-obrolan yang tadi aku memang nggak punya concern di situ, jadi tidak bisa merespon. Tapi untuk yang soal ini, nyambung dengan diskusi kita sebelumnya ya. Kalau kenapa teknologi thermal, RDF, dan lain sebagainya itu kayak punya opportunity lebih untuk promosikan. Jawabannya kan memang pemerintah pusat itu punya perencanaan ke arah sana dan itu masuk di dalam dokumen perencanaan resmi, entah spesifik di Perpres 35-nya maupun yang sifatnya di perencanaan infrastruktur ketenaga listrikan yang aku pernah bilang kemarin. Ada di RUEN, ada di RUPTL, dan bahkan ada di dokumen internasional untuk komitmen pengurangan NDC yang disebut sebagai enhancement NDC maupun long term strategi. Jadi benar gitu, regulasi lingkungan ya jadi jalan untuk mudahnya teknologi thermal didorong, termasuk menyediakan insentif untuk kabupaten kota yang mau menggunakan skema ini melalui BLPS, kan diatur secara khusus di Permenkeu Paskada Perpres 35 2018. Terus pilihan untuk Azwi terlibat sih, aku termasuk yang ngukur jejaring ya Pak David. Maksudku di luar Azwi tidak ada yang concern di isu ini gitu loh. Di ketenaga listrikan itu baru yang concern ya coba untuk tidak ada pembangunan PLTU baru di tahun 2030 sepertinya berhasil berdasarkan gugatan kemarin Wali Jabar untuk PLTU Tanjung Jati A bisa menang. Terus Indramayu, Jepang cabut investasi dan lain sebagainya itu bisa mungkin kalau di batu bara gitu loh. Tapi untuk yang co-firing maupun pembakaran spesifik secara langsung di WTE cukup sulit. Jadi Azwi menurutku saat ini ya masih main sendiri gitu loh. Jadi posisinya kolaborasi dan koalisi dengan pelaku advokasi yang lebih luas itu ya memungkinkan, tapi justru kita yang harus menginfluence ke mereka untuk menyampaikan konteks soal isu gitu Pak David. Jadi kita yang harus kasih tahu mereka urgensi bahwa nggak cukup nih bicara soal coal transisi di coal power plant saja, tapi juga penting untuk intervensi co-firing-nya gitu loh. Co-firing ini jadi ancaman baru, coba untuk menghijaukan PLTU dengan penggunaan plastik maupun sampah organik gitu. Itu sih, jadi posisinya bukan koalisi yang supporting kerja-kerja kita, tapi kayak kita minimal justru jelasin posisinya advokasi kawan-kawan Azwi, termasuk relate dengan kayak climate issues itu wes signifikan loh. Teman-teman Azwi itu nggak hanya bicara plastik di hulu aja loh, di hilir aja loh, tapi kita concern di petrokimia, kita concern di oil. Saya pikir kalau kita bisa menariknya daurnya sampai ke level tengah dan hulu, kawan-kawan koalisi atau jejaring lain itu akan sangat terbantu dengan cara baca kita melihat persoalan yang relate dengan kampanye oil and gas. Karena kan 5-10 tahun ke depan itu di negara-negara selatan ya pasca coal kampanye akan oil and gas gitu. Jadi maksudku opportunity itu terbuka lebar, tapi kita harus yang proaktif untuk menjelaskan apa yang kita kerjakan dan signifikansi terhadap kerja kawan-kawan lain. Itu aja sih Pak David posisinya. Menurutku sih penting untuk masuk dan ngukur resource juga Pak David. Kayak kami misalnya kan nggak bisa banyak di layer isu gitu loh, tapi teman-teman lain juga sama. Jadi artinya saling berbagi peran itu penting. Terus apa yang bisa diupayakan yang sifatnya strategis gitu. Itu aja sih tanggapanku, makasih. Ya, ini yang dari Gofar ini yang baru adalah semula kita ingin membatasi CWC ini agar tidak dilingkan dengan oil and gas, tapi sepertinya kalau kita mau bisa engage dengan jaringan-jaringan, melingkan dengan oil and gas ini menjadi penting ya. Dan climate change mungkin ya, Gofar ya. Ini. Iya, climate
di Gofar yang putus apa saya Mungkin yang lebih enak masuk sih Pak. Maksudku oil and gas itu kan Iya. dianggap kerja receh gitu loh. Kan stigma kawan-kawan taunya hanya kayak main di permukaan gitu loh Pak. Jadi maksudnya kita harus jelasin bahwa Azwi ini aliansi yang serius, dia struktural, mau bicara sustainable life gitu loh, mau bicara toxic free future gitu loh. Jadi nggak kelihatan kayak band single use plastik aja, nggak kelihatan pakai tumbler dan lain sebagainya. Maksudku ini kerja kita untuk menjelaskan konteks advokasi kita aja gitu. Tapi kalau relate-kan ZWC sih menurutku koneksi dengan climate itu sudah lebih dari cukup, bahwa waste itu salah satu penyumbang emisi yang besar, bahwa kerja-kerja ZWC itu sesungguhnya justru kerja yang paling konkret mengurangi emisi, kayak kami di isu kehutanan kan gitu Pak David, sama pesisir gitu loh. Ketika mangrove itu dibabat, ya gimana mau ngomong pengurangan emisi gitu loh. Ketika kawasan ekosistem gambut dibakar, dibuka lahan sawit, ya gimana mau ngomong pengurangan emisi. Jadi kita coba bawa konteks grassroots ini dengan komparasi apa yang dilakukan pemerintah itu bukan ngurangi emisi, justru nambah emisi. Kayak gitu-gitu sih mungkin kalau konteks climate-nya lebih relevan sih. Itu sih, sorry. Makasih. Iya, Makasih. yang climate itu sebetulnya kan sama berhubung udah ada laporan yang zero emissions itu kan yang GHG sebetulnya kan mungkin jadi bisa itu permulaan buat kita untuk mungkin di kota lain kita bisa dalam tanda petik hitungkan juga gitu supaya kita ketahuan Bandung apa kayak kalau dari organik bisa 50% nurunin apalah bahasanya gitu kan. Jadi mungkin kita bisa di ZWC yang lain bisa juga kita bikin skenario-nya kayak gimana, dan mungkin perlu juga kalau ngelihat opportunity funding ke climate sebetulnya kan berarti kan memang dari tim ZWC ini perlu memperbesar program untuk sampah organiknya. Ya, sampah organik kita perkuat, dan satu hal yang lagi kita dorong ke Gaya adalah memperbaiki perhitungan terkait pengurangan plastik. Karena kehitungnya kecil, saya curiga itu kalkulator yang salah. Jadi ini lagi mulai diskusi sama Gaya juga untuk ada kelanjutan ya dari report ini, gitu. Soalnya kayak hitungnya kecil mencurigakan, ini saya pikir gitu. Jadi saya udah ngangkat ke Gaya dan Gaya setuju, ini kayaknya kalkulatornya kan dia kerjasama dengan organisasi lain ya. Ini sepertinya kalkulatornya masih under counting atau apalah gitu. Itu kita sedang bahas. Moga-moga dua-duanya bisa masuk ya. Tapi memang harus ada kajiannya dulu gitu. Oke. Soalnya kalau Gofar mungkin perlu cerita juga belakang, selain PSF kan sebetulnya ada opportunity sama Keluar ya, Gofar. Iya, obrolan di Bali selalu waktu itu. Iya. Coba silakan waktu cerita. Itu karena sorry. Waktu itu kan di Bali kan karena ada tema yang menarik ya Pak David. Aku tertarik banget sih ketika ada satu panel khusus soal linking climate issue dengan JWC. Aku ngobrol sama Bella dulu ya waktu di Bali. Aku kepikiran karena dana climate itu sangat-sangat besar ya, bahkan lebih besar dari dana-dana yang kita kelola, dan mereka sangat fokus terestrial Pak David gitu loh. Semua hitungnya ke yang besar, sektor energi sama forest itu kan penyumbang emisi terbesar, sehingga semua pendanaan itu masuk ke situ, termasuk adanya Bersihkan Indonesia, gugatan PLTU dan lain sebagainya, itu bagian dari kerja-kerja kawan-kawan di sektor energi Pak David. Coba dorong percepatan transisi energi, penghentian fossil fuel energi dan lain sebagainya, itu ya bagian dari kolaborasi dengan kawan-kawan yang punya pendanaan khusus di sektor itu. Di kehutanan juga sama Pak David, ada kampanye moratorium sawit, terus penghentian karhutla di peatland dan lain sebagainya, itu ya kerja-kerja dengan kawan-kawan di Climate Land Use Alliance gitu. Nah, ada opportunity yang kami pikirkan waktu itu dengan Bella ya, karena kayak mantan direktur Wali Mbak Yaya itu kan kerja di donor misalnya, di Climate Land Use Alliance yang pool budgetnya juga besar, enak cara ngaksesnya gitu. Lalu jadi kepikiran kenapa nggak Azwi via Bu Yuyun atau siapa yang cukup dekat dengan Mbak Yaya mulai approach bahwa teman-teman di WES itu nggak recehan gitu loh. Maksudnya kita sudah di kebijakan, sudah di internasional juga sudah mulai intervensi, dan di grassroots mulai ngerjakan sesuatu yang punya impact terhadap pengurangan emisi gitu loh. Bisa setara dengan proklaim dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mulai penjajakan sih dengan
ZWC dan hitung-hitungan emisi yang dihasilkan di sektor sampah sama potensi yang bisa dikurangi dari program ZWC keluar gitu loh. Kalau misalnya ngakses 100.000, 200.000, kayaknya sangat ringan dan sangat memungkinkan gitu loh. Masih Amerika juga kan koneksinya ke Pakar Foundation, Ford Foundation dan lain sebagainya. Tapi pikir kita perlu jajaki opportunity yang dekat dengan kita dan secara isu juga relate, dan kayaknya mereka juga membuka opportunity untuk nggak hanya bicara di sektor terrestrial forest and land use alliance, tapi juga energi dan ke depan akan ke coastal sama di sektor waste-nya. Itu sih Pak David. Kalau kita sudah mulai kuat narasi ke climate connection dengan bahwa ZWC itu ngurangi sekian, kayak pemerintah kan masukin RDF-WTE ke NDC sama long term strategi NDC itu sudah pede dia Pak David bilang ngurangi 1,9 juta ton CO2 ekuivalen gitu loh. Jadi mereka butuh itu ya karena mau ngurangi emisi gitu. Kayaknya itu sih akan nyambung ke opportunity pendanaan. Kayaknya nggak hanya keluar sih, tapi di internasional ada NORAD. Kayaknya Pak David kan punya pengalaman ya PBB dengan Norway ya. Jadi Norway itu ada Norwegian Aid kayak USAID-nya itu namanya NORAD. Pendanaannya besar dan jangka panjang Pak David. Wali itu dapat 5 juta NOK untuk 5 tahun untuk sektor forest dan dikaitkan juga dengan climate seperti ini. Kayaknya akan ada banyak opportunity kalau kita sudah mulai bisa linking semua, nggak semua sih advokasi kita di beberapa hal. Kayak di upstream itu kan ngomongin petrochemical yang ngomongin emisi, ngomongin oil and gas yang ngomongin emisi. Di ADS juga sebetulnya berkontribusi, apalagi yang kawan-kawan di Zero Waste Cities. Itu aja sih tambahanku. Makasih. Ya, makasih. Oke, dari Mbak Daru ada catatan lagi? Sorry, saya kok pindah ke sini. Harus saya masih di sini. Mbak Daru gimana? Iya, mungkin kalau tadi itu yang di iklim-iklimnya, mungkin yang untuk Zero Waste ini kita perlu iming-imingin produk-produknya dari Zero Waste itu apa gitu. Misalnya dari produk organiknya, ya terus pengurangan PPT-nya seberapa. Tadi kita kunjungan di pengolah sampah organik sama kayak pengumpulan sampah dari rumah tangga itu. Di sini dia punya gudang-gudang dan masing-masing gudang itu untuk mengolah satu jenis sampah tertentu. Misalnya tadi ada yang khusus styrofoam, mungkin prosesnya memang nggak aman, tapi dia itu bentuknya udah kayak industri gitu. Jadi sampah itu udah langsung ada pengolahannya masing-masing di satu kawasan terpusat gitu. Dan ada biogas yang sangat besar juga. Dan ternyata nggak bisa jalan sendiri ya. Tetap biogasnya itu harus pakai kotoran sapi ya. Jadi untuk bakteri ininya ya biar bisa jalan. Dan mereka harus rutin nambahin juga kotoran sapi. Jadi kayak produk dan itu katanya murni dananya oleh kontraktor secara mandiri. Jadi pemerintah nggak kasih subsidi, terus dari warga nggak bayar iuran ya, mungkin mereka udah bayar pajak ya, tapi nggak ada iuran khusus sampah itu nggak bayar lagi. Dan yang ngerjakan itu bukan pemerintah, jadi operatornya itu murni dari kontraktor gitu, swasta yang memang harus ada izin juga dari pemerintahnya gitu. Dan mereka itu bisa, ini klaim juga sih, kita belum tahu juga ya, dari produk olahan sampah-sampah itu bisa jalan sendiri. Jadi ya produk-produk yang bisa kita hasilkan dari Zero Waste itu mungkin juga perlu kita tonjolkan gitu ya. Nilainya mungkin dievaluasi juga gitu. Terus ya perhitungan ekonomi sistem Zero Waste dengan sistem konvensional itu harus benar-benar bisa kita ya dibuat sebagai keunggulannya di Zero Waste. Dari sisi financial itu bisa jadi lebih murah atau mungkin sedikit mahal hasil hitungannya, tapi kan dampak jangka panjangnya itu jauh lebih memudahkan pemerintah. Jadi itu perlu gerak kita ini sih publikasikan gitu. Jadi narasi tentang aspek
keuntungan ekonomi dari zero waste itu harus segera kita rilis gitu supaya pemerintah juga lebih tertarik menerapkan zero waste. Ya, Gitu nah aja. kalau bahwa kita perlu masuk ke aspek penegakan hukum lingkungan secara umum dari Mbak Daru gimana? Iya benar, penegakan hukum itu juga perlu ya, tapi mungkin masih sulit juga karena nggak ada personilnya di DLHKP itu yang tadi dibilang PPLHD atau PPNS itu sangat sedikit dan beberapa DLHD itu nggak punya personilnya. Kemudian yang perlu didorong itu sebenarnya dari satu sih, gitu, kecamatan atau desa, sambil menunggu ada undang-undang baru tentang kewajiban pilah sampah dan juga aturan untuk pelarangan plastik, itu kan juga harusnya ada penegakan hukumnya kan. Nah, dan di sini tadi diskusi dengan teman yang di India, itu mereka dari pemerintahnya memang ada tim khusus yang patroli sampah gitu. Jadi di sini sampahnya kan udah dipisah 3, jadi mereka bilangnya 2 bin, 2 bin 1 bag. 2 bin itu yang untuk sampah organik nggak boleh dipresekin, jadi langsung masuk di ember, dan sampah daur ulang juga di ember. Yang di bag itu cuma yang residu. Nah, jadi di rumah tangga itu harus sudah sama seragam wadahnya seperti itu, 2 bin 1 bag, dan ada petugas dari pemerintah yang tugasnya penegakan hukum, dan dia menerima laporan pengaduan dari relawan-relawan, juga petugas pengangkut sampah, dan kalau ada laporan itu mereka langsung memberikan sanksi gitu. Jadi memang kita butuh kedepannya ada tim penegakan hukum seperti itu dalam hal sampah ya. Itu masih panjang lah, tapi itu harus sudah kita dorong juga di pemerintahan untuk penegakan hukum, dimulai dari menghentikan kebiasaan buang sampah sembarangan dan bakar sampah, itu yang ada perdanya. Oke, nah yang diceritakan oleh Mbak Daru ini sebetulnya nyambung dengan yang ada di aspek lain yang mau kita bahas ya. Kita punya waktu seperempat jam lagi ya. Ada 2 subsistem sebetulnya yang ingin dikonsultasikan gitu ya. Ini yang pertama adalah terkait dengan sorry nih, mau saya baterainya habis. Bentar. Pakai trackpad nggak tahu caranya lagi musik mati. Saya coba dulu ya. Mungkin ini udah cukup. Jadi terkait dengan membuka ruang. Jadi sempit dan luasnya ruang bagi solusi yang sesuai prinsip keberlanjutan ya, atau solusi zero waste lah ya, gitu ya, untuk pengelolaan sampah dalam konteks zero waste cities. Ada satu subsistem yang arah cerita besarnya gitu ya. Kalau disederhanakan seperti ini, nanti di sini ada Eknas yang mungkin bisa melengkapi ya kalau ada detail-detail yang menurut Eknas penting terkait hal ini ya. Yang yang keduanya sebetulnya sangat terkait dengan rendahnya kapasitas kelembagaan gitu ya, yang akan nyambung dengan sebetulnya ujung-ujungnya adalah karena ada urusan pendanaan, prioritas pendanaan dan lain sebagainya, yang nanti terkait dengan undang-undang Pemda nih gitu ya. Ini juga kita akan apakah mau masuk ke situ gitu ya. Jadi kelihatannya tuh tadi ya cerita yang kita dari proses belajar beberapa tahun ke belakang tuh, isu pengelolaan sampah ini perlu hanya bisa jalan gitu ya, apapun undang-undangnya nanti gitu. Dia bisa jalan atau enggak terkait dengan tadi regulasi lingkungan secara umum,
kedua terkait dengan regulasi kelembagaan pendanaan yang menyeluruhnya gitu ya, nggak terkait dengan sektor pengelolaan sampah secara khusus, tapi di lapangan akhirnya berpengaruh gitu. Ya, dan ini akan berujung pada paling nggak dua hal lah gitu ya. Kalau kita ingin zero waste cities ini bisa berjalan gitu ya, paling nggak ada dua hal yang sudah kita identifikasi dalam diskusi. Pertama adalah karena kita ingin bahwa ini hanya bisa jalan kalau pemilahannya berjalan dari sumber. Kalau enggak percuma gitu ya. Dan akhirnya false solution yang akan lebih kompetitif gitu. Nah, tapi untuk menjalannya pemilahan di sumber itu sangat terpengaruh dengan kapasitas Pemda untuk mengendalikan pengumpulan terpilah, di mana kita bisa bayangkan bahwa pengumpulan terpilah ini berarti di sumber ini berarti pemerintah harus meregulasi, harus bisa melakukan pengawasan lah gitu ya. Pengawasan dan penegakan hukum pada begitu banyak sumber gitu. Beda dengan yang dilakukan DLH-DLH selama ini, mereka hanya mentarget industri-industri besar gitu. Termasuk di Citarum pun seperti itu. Mereka hanya mampu sampai situ. Tapi begitu kita bicara rumah tangga, kita bicara begitu banyak hotel dan restoran yang kecil-kecil, toko-toko dan lain sebagainya yang secara akumulatif pengaruhnya besar gitu. Karena kayak di Citarum itu sebetulnya kalau dari kajian ilmiahnya 60 sampai 70% sebetulnya sumber pencemaran itu domestik sebetulnya, bukan industri gitu ya. Walaupun industri yang sering digede-gedekan ya dalam isu, tapi domestik sebetulnya gitu ya, secara akumulatif gitu. Akhirnya 60 sampai 70% gitu. Baik dari sisi segala macam ya, termasuk sampah gitu. Nah, pemerintah ini nggak punya kapasitas gitu. Makanya mereka selalu mendefinisikan kita ngurusin dari TPS ke TPA itu pun nggak semua gitu ya. Makanya pengelolaan sampah itu di kabupaten apalagi itu hanya 20%, maksimal 30%, yang lain yang nggak diurus gimana masing-masing gitu. Nggak ada pengangkutan dari TPS ke TPA juga. Begitu ini harus diperbesar, maka yang terjadi adalah lembaganya harus jadi jauh lebih besar gitu. Lembaga yang ngurusin atau paling nggak dananya harus lebih besar. Kayak di Bangalore itu mereka pakai kontraktor. Tapi kontraktor itu yang waktu saya datang terakhir yang Madura tahun 2017 itu ya skemanya kontraktor itu ya dikontrak oleh pemerintah. Artinya akhirnya dia dibayar pakai dana publik gitu. Jadi sama aja kalau dari sisi uang gitu ya, malah sedikit lebih mahal mungkin. Tapi dari sisi lembaga pemerintah memang jadi lebih kecil biaya rutinnya gitu. Nah, seperti itu tuh kondisinya gitu ya. Nggak mampu lah, Kota Bandung aja masih merasa nggak mampu ngurusin ada 500-600 ribu rumah, belum lagi toko-toko kecil dan lain sebagainya, pedagang-pedagang informal, wah ngurusin PKS saja, ngurusin pedagang kaki lima ya PKL itu aja nggak bisa. Nah, terus yang kedua adalah kalau terkait penegakan hukum, tadi nyambung dengan yang diceritakan oleh Mbak Daru gitu. PPNS itu kurang gitu ya. Jangankan PPNS, kalau di India mereka punya ya pengawas-pengawas ya Mbak Daru ya di setiap kecamatan dan lain sebagainya. Di kita tuh nggak ada gitu. Dan dengan di zaman Jokowi ini malah diperkecil jumlahnya gitu. Dulu di kabupaten ada cabang dinas, sekarang nggak ada cabang dinas. Jadi gimana dinas lingkungan hidup bisa mengawasi sampai sumber gitu ya, yang di desa-desa dan lain sebagainya gitu. Nah, penegakan hukum pun seperti itu, jumlah penegak hukumnya juga kurang, dan semakin kurang gitu ya, PPNS itu sangat sedikit jumlahnya. Nah ini semua akan bermasalah kalau yang ini secara umum kepada segala macam sumber-sumber pencemar yang tersebar, termasuk kalau kita minta Pemda mau menegakkan hukum untuk urusan pengurangan kantong plastik gitu ya, mereka nggak bisa ngawasin sebetulnya gitu semua sumber gitu ya, apalagi yang informal gitu atau yang kecil-kecil gitu. Mereka terbatas pada retail-retail yang gede-gede. Nah ini juga jadi isu gitu. Akhirnya nggak pernah bisa terimplementasi sepenuhnya. Nah itu ujung-ujungnya terkait dengan kapasitas kelembagaan yang rendah,
Kapasitas kelembagaan yang rendah terkait dengan kebijakan pendanaan, baik pendanaan rutin untuk lembaganya maupun pendanaan terkait program gitu. Dan itu ujung-ujungnya kita harus masuk ke undang-undang Pemda gitu. Ini kalau undang-undang Pemda nggak dirubah, bahwa pengelolaan sampah itu harus jadi disebutnya layanan dasar, kategori layanan dasar, kelembagaan segala macam ini semua harus terkait dengan perubahan undang-undang Pemda. Itu diskusi yang ada di dunia pengelolaan sampah saat ini ya. Bukan hanya di kita saja gitu ya. Orang-orang pengelola sampah udah mikir ke sini sebetulnya. Tapi sekali lagi karena ini di luar batas pengelolaan sampah, apakah ASWI akan masuk ke situ gitu. Nah, ini yang mungkin kita mau tanyakan. Ditambah mungkin Eknas ada isu yang mau dibahas mungkin. Ada tanggapan nggak dari teman-teman? Sorry ini saya di sini ceritanya agak panjang. Tapi kurang lebih itulah ininya ya. Lika-likunya gitu. Apakah ASWI akan masuk ke sini nih di dalam Renstra Zero Waste Cities kita gitu? Tanggapan dari teman-teman. Mungkin perlu mulai masuk Pak, tapi sejauh apanya sepertinya ini dikembalikan ke teman-teman ZWC gitu ya. Sejauh mana bisa ke sana gitu dengan kondisi resources yang sekarang, dan kalaupun emang mau nge-challenge diri gitu ya, bisa sampai mana dulu gitu. Jadi paling nggak kita emang harus sudah mulai ke situ sih mungkin. Sama dengan itu ya tadi ya, jawaban secara umum untuk regulasi lingkungan juga intinya kita harus mulai memperhatikan, harus mulai ada intervensi ke sana, tapi kita harus desain intervensinya yang realistis untuk kita gitu ya, pada dasarnya gitulah ya. Ya. Dari Fajri, Gofar, Badaru ada pendapat lain? Atau dari Eknas ada tambahan cerita? Ya, ini ada di chat ya dari Eknas. Bisa dilihat. Dari Mbak Daru, Fajri dan Gofar ada tambahan? Sementara cukup. Ya, jadi intinya kita coba masuk, tinggal dikaji, itu masalah strategi nanti ya, tapi intinya ini memang kita harus mulai menyentuh sini ya, gitu ya. Ya. Oke, yang terakhir ini tinggal 5 menit, tapi saya coba ya masuk dulu. Saya pindah dulu ke sini, moga terlalu kecil nggak ya? Ini terkait dengan masalah sebetulnya yang saya belum tambahkan ya, tadi nggak sempat terus terang, adalah salah satu yang menyebabkan sulitnya mengadopsi Zero Waste Cities adalah memang kota-kota ini dibanjiri oleh sampah yang tidak bisa sampah-sampah yang selain sampah organik lah dalam hal ini ya, kita bicara terutama ya, sampah-sampah plastik dan sebagainya gitu. Yang kita sebut produk dan kemasan itu ya, atau apa dulu kita nyebutnya di TOC itu PP apa gitu. Pokoknya ya, produk, kemasan dan kemasan produk. Nah, itu PPKP ya. PPKP. Nah, itu membanjiri gitu, begitu banyaknya sehingga mereka juga overwhelmed dan mereka pikir susah nih kita ngurus ini, udah deh kita bakar gitulah. Pusing nih kita ngurusinnya karena begitu banyaknya, begitu beragamnya, begitu kompleksnya gitu ya. Nah, di peta yang lengkap ini, di peta yang kompleks di bawahnya itu ada cerita ini, tapi kita sedang mau mengupgrade dengan core-nya adalah ke sini gitu ya, core isunya gitu. Jadi ada tingginya tingkat produksi produk dan kemasan, ditambah tadi ya kemasan produk yang terkait dengan tingkat konsumsi, tingginya tingkat konsumsi produk dan kemasan gitu. Dua hal ini saling terkait dan saling satu sama lain saling ini ya disebutnya kalau sistem thinking itu reinforcing loop gitu ya, yang saling memperkuat gitu. Tapi asal ceritanya kalau kita bilang mana ayam mana telur gitu ya,
sebetulnya awalnya adalah karena strategi industri yang dia menciptakan demand dengan membanjiri pasar dengan produk. Jadi supply driven consumption atau apalah istilahnya di dunia ini. Jadi dikasih supply banyak sehingga akhirnya masyarakat mau ngomong konsumsi itu dan gak dikasih alternatif gitu. Jadi akibatnya dengan akhirnya konsumsi akan meningkat juga karena yang ada itu ya misalnya saset dibanjirin apa, akhirnya masyarakat merasa butuh, dibeli, konsumsi naik, jadi pembenaran buat industri untuk meningkatkan produksi. Kurang lebih ini ada di lingkaran yang di sini sebetulnya. Nah ini yang akan dikaji bagaimana hubungan saling keterkaitannya, dan kita ingin dapat masukan mungkin dari teman-teman. Yang jelas kita yang sudah ada di sini adalah kenapa tingginya tingkat produksi dan kemasan ini, ya karena tidak ada kebijakan pengendalian ya gitu saat ini, atau rendah atau kurang efektifnya atau apalah ya terkait roadmap atau peta jalan itu. Kemudian tingginya apa namanya, ada tidak tersedianya atau rendahnya akses publik terhadap alternatif sehingga akhirnya masyarakat terpaksa mengkonsumsi, ditambah dengan budaya kompetisi yang didrive oleh industri juga ya melalui manipulasi budaya materialistik ya yang dorong oleh manipulasi iklan. Ini yang kita lihat nih, artinya ini ada sektor-sektor yang kita lihat nanti kalau intervensi ini dari aspek mengcounter iklan yang mendorong budaya materialistik, ini yang sudah kita mulai lakukan mengenai kebijakan pengendalian produksi, mendorong alternatif misalnya dengan reuse dan lain sebagainya, dan rendahnya adopsi dan korporasi sendiri sangat rendah mengadopsi kebijakan pengurangan, akhirnya tadi ya terkait yang kiri dan kanan ya gitu. Nah cerita ini kita butuh masukan ya dari teman-teman. Bisa nggak minta bantuan tambahan beberapa menit kalau ada tambahan, ada narasi yang teman-teman pikir perlu kita masukkan ke sini sehingga nanti akan kita lengkapi dan kita sambungkan dengan cerita yang adopsi zero waste yang rendah ini gitu. Silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Dari semua ya, tapi kalau Rahyang mungkin nanti ada diskusi khusus. Kita minta bantuan nanti cari waktu ya soal ini. Mungkin ngajak Tisa juga ya. Oke, sip. Boleh. Dari yang lain, dari Gofar, dari Fajri, dari Badaru, ada yang mau ditambahkan cerita ke sini? Aku cukup Pak, nggak terlalu ini. Fajri dan Badaru? Soal apa, Mbak? Ininya maaf Pak. Lebih banyak terkait aspek pengurangan lah, gitu. Yang berujung pada kabupaten kota tuh terbanjiri oleh produk dan kemasan gitu, sehingga mereka merasa kesulitan ya menghadapi zero waste. Gitu. Ada tambahan atau enggak berarti ya? Iya, ada tambahan atau enggak dari cerita yang tadi saya deskripsikan. Iya sih, udah sih Pak. Tadinya mau ngomongin soal disinsentif, tapi itu masuk di kelompok besar tidak adanya kebijakan pengendalian produksi. Iya, betul. Jadi di situ disinsentif ya, termasuk insentif buat biar si reuse-nya lebih meningkat. Jadi udah sih Pak. Oke. Jadi terkait ini ada tidak adanya, gede banget. Tidak adanya disinsentif ya. Saya belum biasa pakai trackpad, pakai mousepad ini, pakai trackpad jadi tidak adanya disinsentif untuk produksi ya. Iya Pak. Oke, dari
Ada lagi dari Fajri, Mbak Daru? Sementara cukup, nanti dilanjut lagi kalau ada. Oke. Ya, nanti kalau ada tambahan bisa lewat grup atau nanti ada pertemuan lagi berikutnya ya terkait penyepakatan akhir dari peta ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti minggu depan kita juga akan set diskusi dengan teman-teman SC lain yang ada di Indonesia di waktu yang mereka setujui. Dari kami cukup sampai situ. Selamat beraktivitas lagi ya di India, di BFFP. Terima kasih banyak, Salam Pak. buat